Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan firman. Sebelumnya kita mau berdoa bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Semua berkat daripada anugerah-Mu buat kami semua. Biarlah firman yang kami dengar boleh Tuhan berkati dan biarlah boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak, hari ini kisah perenungan firman Tuhan kita tentang 12 pengintai yang dikirim ke tanah Kanaan. Terambil dari kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan Bilangan 14 ayat 45. 12 spies sent into Canaan, Numbers 13, 1 until 14:45. Penyertaan Tuhan buat bangsa Israel itu sangat luar biasa ya anak-anak. Kalau bangsa Israel itu tidak taat, tapi Tuhan masih terus menyertai mereka dalam perjalanan mereka ya. Kemudian mereka berjalan dan mereka akhirnya tiba nih di dekat tempat atau tanah yang Tuhan janjikan buat mereka. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Musa, meminta Musa untuk mengutus ya setiap orang mewakili setiap suku untuk melihat tanah yang Tuhan janjikan. Maka dipilihlah ke-12 orang mewakili setiap suku. Mewakili suku Ruben ada Syamua bin Syakur. Mewakili suku Simeon ada Safar bin Hori. Dari suku Yehuda ada Kaleb bin Yefune. Dari suku Isyakar ada Igal bin Yusuf. Dari suku Efraim ada Hosea bin Nun atau Yosua bin Nun. Dari suku Benyamin Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon ada Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf yakni dari Manasye ada Gadi bin Susi. Dari suku Dan Amaliel bin Gamali. Dari suku Asher Shetur bin Mikael. Dari suku Naftali Nahbi bin Waspi. Dan dari suku Gad Geul bin Maki. Jadi itu ada 12 orang pengintai. Mereka diutus Musa untuk pergi melihat bagaimana tanah yang Tuhan janjikan. Jadi pergilah dari sini ke tanah Negeb di pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan kota tersebut ya. Bagaimana bangsanya, apakah lemah atau kuat, bagaimana makanannya, bagaimana negeri yang didiami, bagaimana kotanya, bagaimana semuanya dilihat ya. Jadi mereka mulai melakukan perjalanannya. Mereka pergi, mereka mulai berjalan dari padang gurun Zin sampai ke Rehob ya tujuan mereka ya. Jadi ini mereka mulai berjalan nih dari tempat di mana mereka mulai melihat di sana ada orang-orang Hebron, Haima, Sehai, dan ini mereka menemukan orang-orang enak, orang-orang yang besar badannya seperti raksasa. Kemudian mereka sudah melihat, mereka mulai lanjutkan perjalanan ya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka terus sampai di Danau Galilea ya. Ayo kita lihat di petanya ya. Mereka melanjutkan dan mereka mulai mengawasi setiap kota-kota dan setiap tempat yang mereka lewati selama 40 hari. Mereka melihat bahwa kota-kota tersebut berkubu dan sangat besar. Juga ada orang-orang enak di sana ya. Jadi mereka sudah melihat semuanya, 40 hari sudah berlalu. Mereka masih melanjutkan perjalanan, mereka masih menyusuri kota hingga tiba di Rehob. Ingatnya tujuan mereka tadi, mereka dari padang gurun Sin, mereka ke Rehob ya untuk melihat besarnya tanah Kanaan atau tempat yang Tuhan janjikan buat mereka. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan untuk pulang ya anak-anak ya. Mereka sudah melihat kota itu selama 40 hari. Tentunya mereka akan kembali untuk melaporkan apa yang sudah mereka lihat. Jadi mereka kembali dan mereka memetik buah anggur ya. Mereka memetik buah anggur di mana? Di Valley of Eshcol atau di lembah Eshcol. Di situ mereka memotong tandan buah anggur ya untuk mereka bawa ya, untuk bawa pulang dan menunjukkan kepada Musa. Kemudian datanglah mereka berkata kepada Musa bahwa kami sudah masuk ke negeri itu kemana engkau suruh, memang melimpah susu dan madu, hasilnya juga bagus. Hanya saja bangsa yang diam di sana sangat kuat-kuat dan kita tidak akan menang melawan bangsa tersebut. Ada orang yang sangat tinggi seperti raksasa, yaitu mereka orang-orang keturunan Enak. Kami telah melihat mereka di sana, mereka sangat kuat-kuat. Kita tidak akan bisa menang. Mereka membuat orang-orang itu menjadi ketakutan. Dan mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa ya. Ingat apa yang sudah dikatakan dari 10 orang pengintai yang sudah mendahului. Kemudian datanglah Kaleb dan juga Yosua ya. Yosua dan Kaleb bilang, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya ya.
Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka apa yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Tapi mendengar hal itu orang-orangnya pada marah. Ya, orang-orang itu pada marah. Mereka lebih percaya dengan perkataan dari 10 orang pengintai tadi. Mereka sangat takut karena ada raksasa, nanti kami bisa mati. Kemudian Musa pun berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan pun memberikan petunjuk, di mana Tuhan pun berkata bahwa Tuhan akan menghukum bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa ini sudah sangat banyak sekali menukarkan hati Tuhan. Nah, hukuman Tuhan itu jatuh kepada 10 orang pengintai tadi yang berkata sesuatu yang buruk. Akhirnya bangsa Israel pun memberontak terhadap Musa. Tidak sampai di situ, bangsa Israel pun masih tetap melawan kepada Musa. Ketika Musa meminta bangsa Israel itu untuk tidak berperang, mereka tetap bersikeras untuk berperang ya. Karena apa? Musa melarang mereka karena Tuhan tidak ada bersama mereka. Kenapa? Karena ketika Tuhan ada bersama mereka, memberkati mereka, mereka bisa menang. Tetapi tidak, mereka akan mengalami kekalahan seperti ini. Ya, jadi mereka dipukul habis oleh tentara-tentara dan akhirnya mereka kalah. Inilah satu bentuk ketidaktaatan bangsa Israel terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Jadi anak-anak, dari kisah ini kita belajar bahwa belajar taat dan setia sama Tuhan. Tuhan maunya apa yang kita lakukan, Tuhan inginkan apa yang kita lakukan. Mari kita sama-sama belajar taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kami dan kami aplikasikan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.